Zero Limits Batas Nol, cara Hawaii yang luar biasa untuk menikmati kehidupan yang indah di mana segala sesuatu benar-benar mungkin. Pendahuluan, rahasia alam semesta. Pada tahun 2006 saya menulis sebuah artikel berjudul Terapis Teraneh di Dunia. Itu melibatkan seorang psikolog yang telah membantu menyembuhkan seluruh bangsal penjahat yang sakit mental tanpa pernah menemui mereka untuk sesi. Dia menggunakan metode penyembuhan Hawaii yang tidak biasa. Sampai tahun 2004, saya tidak tahu apa-apa tentang dia dan metodenya. Saya melakukan penelitian selama 2 tahun sebelum saya bisa bertemu dengannya. Kemudian saya mempelajari metodenya dan menulis artikel yang sekarang terkenal itu. Artikelnya banyak beredar di internet, itu dimasukkan di banyak newsgroup dan mengirim email ke banyak orang yang sangat berbeda. Pengguna www.merfire.com saya sangat menyukainya dan meneruskannya ke puluhan ribu peselancar web lainnya, serta keluarga dan teman mereka. Saya memperkirakan bahwa sekitar 5 juta orang telah melihat artikel itu. Siapapun yang membacanya merasa sulit untuk percaya, beberapa terinspirasi, yang lain tetap skeptis. Tapi semua orang ingin tahu lebih banyak. Buku ini adalah hasil dari keinginan mereka dan penelitian saya. Bahkan jika Anda seorang ahli dalam 5 langkah faktor penarik, buku saya sebelumnya, bahwa Anda mungkin tidak memahami wawasan yang luar biasa ini, saya akan mengungkapkan kepada Anda di sini, setidaknya tidak pada pandangan pertama, metode sederhana yang akan saya bagikan kepada Anda dalam buku ini akan membantu Anda memahami mengapa saya dapat mencapai hasil yang luar biasa tanpa benar-benar berusaha keras. Berikut beberapa di antaranya. Program audio saya, The Power of Outrageous Marketing, dibuat oleh perusahaan Nightingale Conant setelah mengetuk pintu mereka selama 10 tahun. Bagaimana saya pergi tanpa rencana apapun dari tunawisma menjadi miskin, menjadi penulis yang berjuang, menjadi penulis yang diterbitkan, menjadi penulis buku laris, hingga guru pemasaran online. Keinginan saya untuk BMW Z3 mengilhami saya untuk ide pemasaran internet yang belum pernah ada sebelumnya dan itu menghasilkan saya $22.500 dalam 1 hari dan $250.000 dalam setahun. Ketika saya bangkrut dan di tengah perceraian, keinginan saya untuk membeli sebuah perkebunan di perbukitan Texas dan menetap di sana mendorong saya untuk mendirikan bisnis baru senilai $50.000 dalam 1 hari. Penurunan berat badan 30 pon saya terjadi setelah saya menyerah dan membuka cara baru untuk memenuhi keinginan saya. Keinginan saya untuk menjadi penulis buku terlaris yang paling sukses membuat saya menjadi satu dengan buku yang tidak pernah saya pikirkan akan saya tulis dan itu bahkan bukan ide saya. Partisipasi saya dalam blockbuster The Secret terjadi tanpa meminta, memohon, merencanakan bahkan tanpa mengatur apapun. Pada November tahun 2006 dan Maret tahun 2007 saya bergabung dengan program Larry King Live tanpa pernah terpikir untuk melakukannya. Saat saya menulis kata-kata ini, para bos Hollywood sedang memperdebatkan apakah akan membawa buku faktor penarik saya ke layar dan yang lain sedang bernegosiasi untuk memberi saya sebuah hak acara TV. Daftarnya terus berlanjut, tetapi saya pikir saya mendapatkan idenya. Banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup saya, intinya adalah, mengapa itu terjadi? Saya adalah seorang gelandangan. Hari ini, saya adalah penulis buku terlaris, selebritas internet, dan multijutawan. Apa yang terjadi pada saya untuk menciptakan semua kesuksesan ini? Ya, saya mengikuti mimpi saya. Ya, saya mengambil inisiatif. Ya, saya sudah gigih. Tapi bukankah banyak orang lain yang melakukan hal yang sama dan belum mencapai kesuksesan? Apa yang berbeda? Jika Anda melihat dengan cermat hasil yang saya daftarkan, Anda akan melihat bahwa tidak ada satupun yang dibuat langsung oleh saya. Memang, kesamaan yang mereka miliki adalah semangat perencanaan ilahi, dengan diri saya sendiri sebagai peserta yang terkadang ditempatkan di Maldives. Izinkan saya menjelaskan dengan cara lain. Menjelang akhir tahun 2006 saya mengajar di sebuah seminar yang disebut Melampaui Manifestasi. www.beyondmanifestation.com sangat dipengaruhi oleh apa yang telah saya pelajari setelah menemukan terapis misterius Hawaii dan metodenya. Dalam seminar itu,
Saya meminta para peserta untuk membuat daftar semua cara yang mereka ketahui untuk menemukan sesuatu atau menarik sesuatu dalam hidup mereka. Mereka berbicara tentang afirmasi, visualisasi, niat, metode kesadaran tubuh, teknik kebebasan emosional, EFT. Mereka berbicara tentang cara mendengar hasil akhir, cara membuat skrip, cara mencegat, dan banyak hal lainnya. Ketika kelompok telah membuat katalog semua cara yang muncul, saya bertanya apakah metode itu selalu berhasil dan tanpa kecuali. Semua orang setuju bahwa mereka tidak selalu berhasil. Yah, kataku, dan mengapa? Tidak ada yang punya jawabannya. Kemudian saya memberikan coupe de grace dengan komentar ini, semua cara itu ada batasannya, kata saya. Itu adalah mainan yang dimainkan oleh pikiran Anda untuk membuat Anda berpikir bahwa Anda bertanggung jawab. Kenyataannya adalah Anda tidak bertanggung jawab, dan keajaiban sejati datang ketika Anda melepaskan mainan dan memiliki keyakinan pada suatu tempat yang ada di dalam Anda, di mana di sana adalah batas nol. Saya kemudian mengatakan bahwa tempat yang kita inginkan dalam hidup adalah di luar mainan itu, tempat di luar obrolan pikiran, dan berada dengan apa yang kita sebut yang ilahi. Saya terus menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 tahap dalam hidup. Pertama, tahap korban, lalu pencipta kehidupan, dan terakhir, jika Anda beruntung, tahap hamba Tuhan. Pada tahap terakhir ini, yang akan saya bicarakan nanti, keajaiban luar biasa terjadi dan hampir tanpa usaha Anda. Hari ini saya melakukan wawancara dengan seorang ahli fokus tujuan yang ingin mendaftar di program Hypnotic Gold saya, www.hypnotisgold.com. Dia telah menulis selusin buku dan menjual jutaan eksemplar. Dia bisa mengajari orang bagaimana mendefinisikan tujuan mereka. Sebagian besar filosofinya berkisar pada keinginan membara untuk mencapai sesuatu. Tapi ini adalah strategi yang tidak lengkap. Saya bertanya kepadanya apa yang dia sarankan kepada mereka yang tidak dapat menemukan motivasi, bukan hanya untuk mencapai, tetapi juga untuk menentukan tujuan. Jika saya tahu, dia memulai, saya akan dapat memecahkan sebagian besar masalah dunia. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Anda harus haus kemenangan untuk mencapai tujuan. Jika tidak, Anda tidak akan mempertahankan disiplin yang Anda butuhkan untuk memahaminya dan mengerjakannya. Tapi bagaimana jika kamu tidak cukup haus akan kemenangan? Tanyaku, Anda tidak akan mencapai tujuan, bagaimana Anda haus akan kemenangan atau termotivasi? Dia tidak bisa menjawab, dan itulah hasil tangkapannya. Pada titik tertentu, semua program swadaya dan penetapan tujuan gagal. Mereka bergumul dengan kenyataan bahwa jika seseorang tidak siap untuk mencapai suatu tujuan, maka mereka tidak memiliki energi untuk mewujudkannya, dan itu berhenti. Setiap orang memiliki pengalaman membuat keputusan dengan tegas hari ini dan melupakannya keesokan harinya. Niat baik ada di sana, tetapi sesuatu yang lebih dalam tidak selaras dengan keinginan sadarnya. Jadi bagaimana Anda menjaga keadaan yang lebih dalam yang tidak haus akan kemenangan? Inilah kegunaan metode Hawaii yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Ini membantu membersihkan ketidaksadaran, tempat di mana balok-balok mengendap. Ini membantu untuk membubarkan program tersembunyi yang menahan Anda dari memenuhi keinginan Anda, baik itu kesehatan, uang, kebahagiaan atau apapun, itu semua terjadi dalam diri Anda. Saya akan menjelaskan semua ini dalam buku yang Anda pegang di tangan Anda. Pikirkan tentang ini untuk saat ini. Ada bagian dalam buku Tornor Retrainers, The User Illusion yang merangkum esensi dari transformasi mental radikal yang akan Anda lakukan. Alam semesta dimulai ketika tidak ada yang terlihat di cermin. Singkatnya, Zero Limits adalah tentang kembali ke level 0, di mana tidak ada yang ada tetapi semuanya mungkin. Pada tingkat 0 tidak ada pikiran, kata-kata, fakta, ingatan, program, nilai, tidak ada. Tapi suatu hari tidak ada yang melihat dirinya di cermin dan Anda lahir. Sejak itu, Anda telah menciptakan dan secara tidak sadar menyerap dan menerima keyakinan, program, ingatan, pemikiran, kata-kata, fakta, dan banyak lagi. Banyak dari program ini berasal dari awal keberadaan itu sendiri. Tujuan dari buku ini adalah untuk membantu Anda mengalami keajaiban dari waktu ke waktu. Dari sana,
Keajaiban seperti yang telah saya jelaskan juga akan terjadi dalam hidup Anda. Mereka semua akan menjadi milikmu, mereka akan sangat indah dan ajaib. Pengalaman saya bepergian dengan pesawat ruang angkasa spiritual ini menuju kekuasaan di luar pemahaman hampir tak terlukiskan. Saya memiliki kesuksesan di luar impian saya yang paling tak terbayangkan. Saya memiliki kemampuan baru dan tingkat cinta saya untuk diri saya sendiri dan untuk dunia mencapai pemahaman yang seringkali tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saya hidup dalam keadaan terpesona yang hampir konstan. Mari kita begini, setiap orang memiliki lensa untuk melihat dunia, agama, filosofi dan terapi, penulis, pembicara dan guru. Semua memandang dunia melalui struktur mental tertentu. Apa yang akan Anda pelajari dalam buku ini adalah bagaimana menggunakan lensa baru untuk melarutkan semua lensa lainnya. Dan begitu Anda berhasil dalam hal ini, Anda akan menemukan diri Anda berada di tempat yang saya sebut batas nol. Perlu diketahui bahwa ini adalah buku pertama dalam sejarah yang mengungkapkan metode penyembuhan Hawaii yang diperbarui ini yang disebut identitas diri Ho'oponopono. Tapi ketahuilah juga bahwa ini hanya pengalaman satu orang, milikku. Buku ini ditulis dengan restu dari terapis yang mengajari saya metode luar biasa ini. Tetapi semua yang mengikutinya ditulis melalui lensa saya tentang dunia. Untuk memahami sepenuhnya identitas diri Ho'oponopono, Anda harus mengikuti kursus akhir pekan dan mengalaminya secara langsung. Kursus-kursus tersebut terdaftar di www.ho'oponopono.org dan www.zerolimits.info. Akhirnya, intisari buku ini dapat diringkas dalam satu kalimat. Sebuah kalimat yang akan Anda pelajari untuk digunakan, sebuah kalimat yang mengungkapkan rahasia utama alam semesta. Sebuah kalimat yang sekarang ingin saya katakan kepada Anda dan Tuhan, aku mencintaimu. Ambil tiket dan duduk, kereta untuk jiwamu akan segera berangkat, pegang topimu, aku mencintaimu, aloha.